Hanya dekat Allah saja hati kami tenang. Kalau kami dekat kepada orang, kalau kami dekat sekalipun kepada raja ataupun presiden, hati kami tidak akan pernah tenang. Tetapi kalau bersama dengan Tuhan, kami akan mendapatkan ketenangan yang abadi. Terima kasih Tuhan buat pagi yang indah ini. Terima kasih Tuhan kami boleh beribadah tempat ini. Karena kami datang untuk memuji menyembah-Mu. Terima kasih Tuhan. Kalau sebentar kami akan menerima firman-Mu. Pakai hamba-Mu yang tidak bisa apa-apa ini untuk menyampaikan isi hati-Mu. Semua yang keluar dari lidah bibir hamba-Mu harus firman-Mu. Yang bukan dari firman-Mu tolong kunci rapat-rapat. Pekerjaan si iblis sudah keluar dari tempat ini. Karena tempat ini penuh dengan kemuliaan Tuhan. Yang akan membawa kepada kami, kepada karakter, pengertian kami. Roh Kudus memampukan kami untuk mengerti dan bisa lakukan firman-Mu. Sekali lagi hikmat, marifat, iluminasi. Tuhan tolong berikan kepada hamba-Mu yang tidak bisa apa-apa ini. Sehingga firman-Mu boleh tersampaikan dengan benar karena Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang siap untuk mendengar firman Tuhan. Katakan sama-sama. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada Tuhan, hambanya dan juga para pelayan Tuhan dan anak-anak Tuhan yang mempercayakan saya untuk sama-sama belajar tentang kebenaran firman Tuhan. Shalom, apa kabarnya Bapak Ibu Saudara sekalian? Shalom, apa kabarnya? Luar biasa, meskipun tidak luar biasa. Tetapi kenapa? Karena kita punya Tuhan yang maha luar biasa. Yang sanggup untuk menolong kita dalam segala apapun juga. Amin. Dalam segala apapun juga. Ya, situasi mencekam. Kayak kemarin rahasia-rahasia. Di sini ada yang pernah dengar? Nah, semua toko-toko tutup. Mempengaruhi Bapak Ibu ya. Tempat kita juga ikut-ikutan. Kenapa? Karena takutnya nyasar yang enggak-enggak itu kan ya. Nah, kita beli pakai uang. Kita enggak dikasih itu. Dan kita ada nota invoice itu. Bahwa kalau kita ini beli secara legal bukan ilegal. Kita bayar pakai uang. Tapi kenyataannya takut di lapangan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Makanya ada beberapa toko juga yang pakai hikmat tutup. Ya, bahkan kasihan yang retail-retail, pasar Atum, ITC ikut tutup. Jadi kasihan, ini pasar sudah seperti ini, ya perekonomian seperti ini, ditambahi isu-isu di medsos yang blow up-nya luar biasa gitu loh. Padahal mestinya enggak, ya. Saya tahu pemerintah ini pemerintah yang baik, ya kita doakan terus pemerintah yang baik. Meskipun menurut anggapan orang-orang lain nggak baik, tapi kita sebagai orang-orang yang percaya, kita doakan terus pemerintahan ini. Semakin hari semakin baik untuk menuju Indonesia emas yang diberkati Tuhan. Amin. Mau berdoa untuk Indonesia? Mau berdoa untuk Indonesia? Mau berdoa untuk Surabaya? Di mana kesejahteraan Surabaya atau kesejahteraan kita juga. Amin. Beri kemuliaan pada Tuhan kita. Judul firman Tuhan pada pagi hari ini, direndahkan untuk ditinggikan. Siapa yang pernah dan merasa atau sekarang ini dalam keadaan seperti itu? Mengalami perendahan, mengalami masalah yang tidak kunjung selesai. Sampai berkata, Pak, aku lebih baik mati Pak, wis kayak seperti ini. Ada yang seperti itu? Ada? Wis aku percaya kok. Ono pasti ya. Kabar baik Bapak Ibu, kabar baik. Kalau kita minta mati, waduh aku mati ya Pak. Enggak apa-apa, nanti toh mati kok kita. Ya, mati kok kita. Enggak akan hidup selama-lamanya kok. Kenapa? Karena Tuhan sudah siapkan tempat yang terindah untuk kita. Ya, dan saya sebagai hamba Tuhan, saya jamin, Bapak Ibu ibadah yang baik, mau lakukan kebenaran yang baik, tidak bisa masuk surga. Aneh toh ya. Amin. Tidak ada yang berani amin. Saya ulangi lagi. Saya sebagai hamba Tuhan menjamin, tidak bisa menjamin bahwa kelakuan ibu bapak ibu benar sekalipun tidak bisa masuk surga. Amin. Tidak ada yang berani. Kenapa? Saya dan Pak Tresno mana bisa jamin bapak ibu masuk surga. Yang bisa jamin siapa? Tuhan Yesus. Kalau ada hamba Tuhan berdiri di tempat ini, ikut saya, pasti masuk surga. Preketek. Tidak ada manusia bisa jamin. Satu lagi yang membuat kita bingung. Konsep keselamatan Tuhan. Tuhan Yesus datang ke dunia ini tidak menebus dosa. Ayo, siapa yang berani setuju?
Itu konsep keselamatan. Tuhan Yesus datang ke dunia ini tidak menebus dosa. Tahu? Bisa berkata amin? Ragu-ragu lagi. Gilek salah piye. Iya toh? Dengar Bapak Ibu. Tuhan Yesus tidak pernah menebus dosa. Tuhan Yesus datang ke dunia ini untuk menebus manusia dari dosanya. Ya, itu konsep keselamatan. Ya toh? Kalau kita enggak ngerti, lalar gawe Tuhan Yesus datang nebusi dosa-dosa. Lah dosane sapa? Iya toh? Mosok kewan-kewan ditebus dosane? Enggak, manusia. Tuhan Yesus datang pertama kali di dunia ini ketemu manusia, ketemu kita ini loh yang berdosa. Barulah kita ditebus. Ada subjeknya, itu baru terjadi keselamatan. Nah, hari ini Bapak Ibu saudara sekalian, kalau kita mengalami masalah kerendahan hati, direndahkan, percayalah suatu ketika pasti ditinggikan. Entah nanti di dunia ini ataupun nanti di surga. Pak, saya sudah berdoa berkali-kali bahkan berpuasa Pak. Tetapi kok tidak ada Pak penolong ini Pak. Tidak ada penyelesaian dalam masalah ini. Ada yang seperti itu? Sampai saat ini ada? Bahkan datang lagi masalah bertubi-tubi Pak. Betul? Betul? Bapak Ibu perlu tahu. Tuhan menolong itu dua. Saat kita di dunia dan saat kita nanti di surga. Kalau kita saat ini berdoa dengan sungguh-sungguh Bapak Ibu. Karena kita kena masalah. Manusia itu umumnya begini. Kalau kita dalam zona nyaman dan aman. Itu saenake dhewe. Mau doa. Ya wis niku ae lah. Lek pas ada waktu. Mau baca firman. Ya wis lah lek ada waktu. Mau puasa ya nantilah kalau ada waktu. Tetapi begitu digoncang oleh satu masalah. Seizin Tuhan. Barulah kita bangkit. Di dalam Yakobus dikatakan untuk memperoleh ketekunan buah yang matang. Nah dari situlah kita berdoa dengan sungguh-sungguh. Apakah kita langsung minta dijawab oleh Tuhan? Belum tentu Bapak Ibu. Tetapi ingat, kalau kita saat ini tidak dijawab di sini Bapak Ibu, Tuhan mempersiapkan yang terbaik loh untuk ke sana. Untuk ke sana itu loh kita perlu seperti itu. Kalau kita ini nyaman-nyaman, percaya Bapak Ibu setia di tempat ini bahkan ibadah 1 minggu 7 kali Bapak Ibu datang. Tetapi kalau kita tidak ada hubungan dengan Tuhan, tidak akan nyampe kita ke Tuhan. Tapi begitu kita digodok dengan masalah, digoncang dengan satu masalah, terus kita bertekun, terus bertekun. Dikatakan tidak jemu-jemu. Artinya apa? Tidak jemu-jemu itu ulang mengulang. Diulang terus doanya, enggak apa-apa. Ulang terus, ulang terus. Sampai belas kasihan Tuhan turun atas kita. Kalau saat ini belum masalah selesai, percayalah Tuhan sudah siapkan tempat yang indah buat kita di surga yang mulia. Tidak usah kita, aku rugi aku doa kok, aku puasa, aku wis nangone GKI kana, aku aktif seperti ini, tidak rugi. Kalau kita datang kepada Tuhan nggak akan pernah rugi. Kenapa? Planning Tuhan tuh bukan di dunia ini. Kita ini seperti sopir, maaf ya, bukan melecehkan profesionalnya pekerjaan sopir. Sopir itu singkatannya weso dan mampir. Cuma cuci tangan dan mampir. Habis itu pulanglah kita. Itu tujuan Tuhan. Amin. Ayo kita baca dulu firman Tuhan. 1 Samuel 2 ayat 7 sampai 8. Ini firman Tuhan yang sering kita baca. Ada di sini yang namanya Hana? Pasti ada ya Hana ya? Hana ada di sini? Oh, Hana ada. Samuelnya ada. Ada Samuel di sini? Ada juga. Mencara, bukan anak dan ya, ibu ya. Elkana ada enggak Elkana? Elkana jarang ya, nama Elkana ya. Yuk kita akan belajar 1 Samuel 2 ayat 7 sampai 8. Saya bacakan. Tuhan membuat miskin dan membuat kaya, percaya? Kita dibuat miskin Tuhan bisa. Apa Tuhan jahat? Enggak. Tuhan izinkan iman kita digodok supaya kita tidak mengandalkan kekayaan, supaya kita tidak mengandalkan uang. Dalam Amsal mengatakan orang kaya itu hartanya adalah uang. Pagar tembok itu orang kaya. Tapi Tuhan mengizinkan hari ini Tuhan membuat miskin dan membuat kaya. Ia merendahkan dan meninggikan juga. Ia menegakkan orang yang hina dari dalam debu dan mengangkat orang yang miskin dari lumpur, yang untuk mendudukkan dia bersama-sama dengan para bangsawan
dan membuat dia memiliki kursi kehormatan. Sebab Tuhan mempunyai alas bumi dan di atasnya ia menaruh daratan. Begitu dahsyat Allah kita. Kenapa Tuhan bisa membuat miskin? Teman saya dalam satu malam miskin Bapak Ibu. Kenapa? Karena waktu itu dia ngumpulkan uang. Ayo siapa yang mau ikut kerja sama saya? Kumpulkan uang, kumpulkan uang. Dia dapat 8%. Berapa tahun yang lalu. Terus dia kasih orang 4%, 3%. Jadi dia untung 4-5%. Malam itu dia kumpulkan semua. 17 miliar. Dimasukkan, jelek malam itu. Besok paginya orangnya amblas. Dalam satu hari bisa membuat orang miskin. Ayo, kalau kita tidak minta hikmat Tuhan, kita bisa dibuat miskin. Tetapi Tuhan bisa membuat dalam satu hari itu bisa kaya. Tidak tahu cara Tuhan bagaimana untuk memberkati kita. Tetapi kekayaan itu khususnya untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin. Ada kata-kata seperti ini yang bagus. Kalau kaya itu gampang, seperti gampangnya berbuat dosa. Betul? Kalau kaya itu gampang, seperti gampangnya berbuat dosa. Saya yakin dan percaya, GKI Kana dan saya itu kaya raya. Kenapa? Karena kita gampang berbuat dosa. Makanya kaya itu sulit. Apalagi kalau kekayaan kita untuk kemuliaan Tuhan. Muliakanlah hartamu. Dikatakan dalam firman Tuhan. Untuk Tuhan. Ketika kita mengalami masa-masa yang sulit, entah tentang keluarga, kesehatan maupun ekonomi yang kita rasakan, tentunya saat ini dan nanti atau besok damai sejahtera Tuhan itu hilang. Firman Tuhan mengatakan damai sejahtera yang kuberikan kepadaku tidak sama dengan dunia ini. Tidak sama. Karena damai sejahtera dia adalah damai sejahtera yang abadi. Yuk kita masuk dengan Hana yang mandul. Hana ini Hana yang mandul. Baca dulu 6 dan 7. 1 Samuel 1 ayat 6 dan 7. Dikatakan seperti ini. Tetapi madunya selalu menyakiti hatinya supaya ia gusar karena Tuhan telah menutup kandungannya. Demikianlah terjadi dari tahun ke tahun setiap kali Hana pergi ke rumah Tuhan, Penina menyakiti hati Tuhan sehingga ia menangis dan tidak mau makan. Bapak Ibu, betapa pedihnya istri yang pertama. Biasanya istri yang pertama itu kan galak menghadapi istri yang kedua. Ini kebalik ini. Istri yang kedua yang selalu bully istri yang pertama. Jadi karena kenapa? Hana mandul. Kalau menurut tradisi dari Israel, Judaism, orang yang mandul itu kena kutuk. Orang yang mandul itu kena kutuk. Jadi bukan saja dia layak untuk dilecehkan sama istri yang kedua atau ketiganya. Tetapi kerabat dekatnya, tetangga-tetangganya itu juga memandang hina. Kenapa? Karena orang itu kena kutuk. Jadi coba bayangkan Bapak Ibu, dari hari ke hari, pernahkah kita dibully orang dari hari ke hari? Kita sudah nggak punya apa-apa, kita datang ke orang itu dengan tulus ikhlas, tetapi orang itu mempunyai pandangan sinis. Ini datang ke tempatku ini pasti keinginannya apa-apa ini, pasti punya keinginan, punya motivasi, atau ndak pinjam uang ini. Ada kan seperti itu? Ini Hana tiap hari mengalami seperti itu. Sama siapa? Madunya, loh dikatakan madunya. Ini kalau madu yang asli itu ngetesnya kan ya seperti ini. Ya toh? Ada orang, oh Pak, dipasukkan pressure Pak, kalau tidak beku itu asli. Oh Pak, ditaruh di korek Pak, kalau koreknya nyala itu asli. Tapi yang asli itu madu itu bawa pulang. Kalau istrimu marah itu berarti asli madunya. Ya ini madunya gitu loh. Iya toh? Nah, Hana mengalami seperti itu. Pilu hati anak ini. Bahkan dia nanti baca di rumah, saat dia itu ingin mendapatkan kekuatan, dia itu datang ke bait Tuhan loh. Ke Imam Eli loh. Coba bayangkan, misal contoh kita datang ke saya atau Pak Trisno ya. Terus begitu datang, Pak tolong doakan saya Pak, saya ngalami seperti itu. Lalu apa aku doa kon? Aku dewe yang ngalami masalah seperti itu kok. Kira-kira mau datang nggak ke gereja ini? Ya toh? Apalagi pas seperti Hana. Berhentilah kamu, seperti seorang pemabuk kamu. Ya toh? Soalnya Hana kan koma kami terus suwi toh di situ. Sampai jam-jaman. Eli memperhatikan terus. Seperti orang mabuk kamu dikatakan. Dia ngomong, bukan. Mam imam, ngomong kan seperti itu. Bukan mam,
Aku ini tidak mabuk, tapi hatiku ini susah. Kenapa? Karena aku ini mandul, aku tidak punya anak. Dia ingin mendapatkan kekuatan. Tetapi apa yang didapat oleh hamba Tuhan? Malah meremehkan Hana. Malah melecehkan dalam hal pikiran Hana bahwa Hana itu seorang yang mabuk. Nah coba itu yang terjadi buat kita bagaimana? Saat kita ingin dapat kekuatan, kita ingin doa sama hamba Tuhan. Ternyata hamba Tuhan itu seperti Imam Eli. Wis mati aja aku wis. Seperti itu kan? Kalau enggak, wis gak gereja-gerejaan wis. Lalu apa aku nang gereja? Aku nggak dapatkan sesuatu yang baik di gereja kok. Bahkan aku mengalami satu hal yang membuat aku lebih marah lagi. Apakah Hana kecewa? Tentu hanya kecewa karena dia manusia. Apakah Hana marah? Tentu Hana marah. Sebagai manusia itu lazim Bapak Ibu. Tapi ayo kita belajar apa yang dilakukan oleh Hana. Sehingga Hana mendapatkan sesuatu yang terbaik dari Tuhan. Yuk kita belajar bersama-sama 1 Samuel 1, 10, 11. Kita berkutat di Samuel ya Bapak Ibu. 1 Samuel mungkin nanti keluarnya cuma 1. 1 Samuel 10 ayat 11. Dikatakan seperti ini. Dan dengan hati pedih ia berdoa kepada Tuhan sambil menangis terseduh-seduh. Stop di sini dulu. Hana dengan hati yang sedih, menangis terseduh-seduh. Tahu artinya menangis terseduh-seduh? Baru ngono ada jarak lagi. Sampai enggak bisa ngomong. Ada yang seperti itu pernah? Itu berarti pedih sekali hatinya. Itu sedih, pedih itu lebih dari sedih. Kenapa? Enggak ada yang bisa nolong Hana. Semuanya itu cuek sama Hana. Jadi nangisnya terseduh-seduh. Makanya begini ya, di sini kan saya rasa enggak usah dihitung lah. Kaum wanita itu lebih banyak. Dan yang panjang umur itu kaum wanita. Kenapa? Karena wanita itu sering menangis. Menangis itu, coba lihat nanti di Google itu ya. Itu detok Pak. Air mata itu detok. Racun-racun dibuang. Makanya perempuan itu panjang umur. Laki-laki itu kan gengsi ya. Angel nangisnya. Makanya sing akeh dudo apa rondo? Hah? Rondo. Kenapa? Panjang umur perempuan itu. Soalnya suka nangis. Lek wis nangis hatine pelong. Lek laki-laki diempet-empet. Tapi begitu kena jeder, laki-laki itu geru-geru. Tahu geru-geru? Sing guyu pasti tahu nglakukno seperti itu. Iya toh? Kita nangis di hadapan Tuhan itu bagus loh. Ya toh, nangis di hadapan Tuhan itu bagus. Kenapa? Karena kita curahkan isi hati kita kepada Tuhan. Kita berdoa, kita menyembah Tuhan, kita nangis di hadapan Tuhan. Minta pengampunan Tuhan, minta tuntunan Tuhan, minta hikmat Tuhan. Nggak apa-apa nangis sama bapak kita kok. Iya toh, ojo nangis masalah. Percuma masalahmu ditangisi gak mari-mari. Nangislah kepada Dia yang menolong kita. Amin. Hana menangis dengan terseduh-seduh. Langsung lagi. Ayat yang 11. Kemudian bernasarlah ia katanya. Tuhan semesta alam, jika sungguh-sungguh engkau memperhatikan sengsara hambamu ini dan mengingat kepadaku dan tidak melupakan hambamu ini, tetapi memberikan kepada hambamu ini seorang anak laki-laki, maka aku akan memberikan dia kepada Tuhan untuk seumur hidupnya dan pisau cukur tidak akan menyentuh kepalanya. Nasar dalam bahasa Ibrani asli itu nadar. Nadar itu artinya apa? Bersumpah dengan sungguh-sungguh akan melakukannya. Bersumpah dengan sungguh-sungguh. Ini langkah akhir dari Hana. Pak, pertanyaannya Pak, apakah boleh saya bernasar Pak? Boleh. Tapi harus ditepati. Nasar berat, harus ditepati. Misal contoh begini, Pak, kalau saya nanti punya anak Pak, saya akan memberikan kepada GKI Kana ini Pak, tiap bulannya Pak, beras 1 ton. Nasar. Tanpa menyebutkan jangka waktu, ngomong tiap bulannya. Berarti seumur Bapak Ibu harus memberikan 1 ton. Ya toh?
Waktu beras masih harga 9.000, 10.000, berarti 1 ton 10 juta. Begitu beras naik jadi 12.000, 13.000, 14.000, wah kere. Wis tak coba kayak setengah ton kan enggak apa-apa toh. Wong yo pokoknya ono beras enggak boleh. Kenapa? Karena nasar. Kalau saya pribadi dengan istri, saya enggak berani nasar. Karena saya takut salah. Ya toh. Jangan mudah berjanji dan mudah mengingkari. Tuhan enggak izinkan seperti itu. Tetapi Hana, dia melakukan apa? Karena dia sudah kefefet. Lek kepepet sih belum, tapi lek kefefet. Itu mulut-mulut itu bisa janji enake dhewe. Tapi Hana enggak. Dia nasar, dia betul-betul dia lakukan. Dia ngomong, aku akan memberikan anakku kepadamu. Terserah Tuhan mau diapakan anak ini. Nah pertanyaan saya ini pribadi. Kalau Hana dikasih anak cuma 1, terus piye? Ya toh? 1 semata wayang dikasihkan untuk Tuhan. Tapi sekali lagi, Tuhan kita itu tidak jahat. Amin. Tuhan itu maha baik. Katakan sebelah kiri kanan, Tuhan maha baik. Tuhan tidak memberikan pencobaan lebih dari kekuatan kita. Tuhan maha tahu. Kalau apa-apa sampaikan kepada Yesus. Sampaikan pada Yesus segala beban hidupmu. Sampaikan pada Yesus segala beban hidupmu. Apa yang menjadi keluhanmu, sampaikan kepada Yesus. Tuhan, aku perlu ini Tuhan. Kata ada orang ngomong, kalau doa itu enggak boleh minta-minta. Betul? Loh, itu bapakku kok. Daripada aku minta bapakmu. Loh iya tak? Loh boleh tak? Loh misal contoh saya mau berangkat, Tuhan sertai saya Tuhan hingga selamat sampai ke kota A. Lah aku kan minta itu. Lah enggak oleh minta. Lah daripada aku, Mbak Dugo, iki putune ape berangkat Mbak Dugo. Lindungono aku Mbak Dugo. Terus serta ono setan-setanmu meloki aku. Lah lah tambah celaka kita. Itu bapak kita kok. Kita minta-minta enggak apa-apa. Ya, siapa yang larang? Firman Tuhan mengatakan mintalah. Loh betul kan? Maka akan diberikan kepadamu. Itu firman Tuhan sendiri loh. Lah kok ada Mbak Tuhan ngomong, nah doa itu ojo minta-minta jare ini. Lah, jadi enggak minta bapakmu ta? Iya toh? Lah kita minta Tuhan kok, enggak apa-apa toh, Pak. Ya sah saja. Wong kita minta Tuhan kok. Kita minta belas kasihan Tuhan. Lah kita, Tuhan ampunono aku. Kita minta pengampunan toh itu. Lah kita enggak minta sama Tuhan ya ojo minta pengampunan. Lah iso ojo minta keselamatan pisan wis. Cul-culan ae ngadeg dhewe. Nah, seperti anak ini Bapak Ibu. Dia bersumpah dengan sungguh-sungguh. Dia bernasar dengan sungguh-sungguh bahwa apa nanti yang dilahirkan dari rahimnya diberikan kepada Tuhan. Ada 2 kasus yang saya ketahui di firman Tuhan ini. Mungkin Bapak Ibu nemukan yang lainnya. Yefta juga pernah bernasar. Nanti baca aja di rumah. Itu dalam Hakim-Hakim 11, 30, 31. Hakim-Hakim 11, 30, 31. Baca di rumah. Yefta itu bernasar. Yefta itu istri pinggiran, istri second, istilahnya orang sundal. Jadi dia diusir oleh bangsa Israel pada waktu itu karena dia tidak mempunyai hak waris. Jadi Yefta pernah mengalami direndahkan, diusir dari kampungnya. Akhirnya Yefta kumpul dengan petualang-petualang orang-orang jahat. Nah pada waktu itu Bani Amon menyerang Israel. Terus mereka nggak ada tentara yang sanggup untuk melawan Bani Amon. Orang-orang tua-tua Israel berunding. Kalau gitu kita panggil Yefta, orang Gilead itu, untuk menyelamatkan kita. Dia datang kepada Yefta. Dia ngomong, ayo Yefta selamatkan Israel. Dia ngomong, bukankah aku sudah kau kucilkan, kau buang? Ya saat ini kami perlu. Kalau engkau memang bisa menyelamatkan, engkau jadi hakim untuk Israel. Akhirnya Yefta dengan singkat bernasar. Tuhan, jika engkau memberikan Bani Amon ini untuk aku kalahkan, apa yang keluar dari pintu rumahku aku akan serahkan kepadamu. Betul? Betul? Baca firman toh. Bukan saya dongeng loh, ini baca firman. Tetapi apa yang kemudian begitu Yefta menang, yang keluar dari pintu rumahnya siapa? Anak perempuannya. Yefta bernasar, ini para penafsir mengatakan, dia itu mempunyai keinginan. Yang keluar dari pintu rumahnya adalah bojoe. Betul kan? Kenapa? Wedok zaman dulu
oleh kawin. Laki zaman dulu boleh kawin, banyak perempuan. Lah ini dikorbanno, dia iso oleh bini muda lagi. Karena hakim-hakim mengatakan orang berbuat sesuka hatinya, menurut kehendaknya sendiri-sendiri. Itu hakim-hakim yang mencatat. Jadi dia berharap bojoku wae sing metu. Tak dungakno rek bojoku sing nang kene ojo lho ya. Di sini jangan lo ya. Ya toh. Tak doakan istriku keluar. Ternyata yang keluar anak gadisnya. Tapi kadung bernasar, nasar itu terjadi. Nah saat ini kita mau pilih, kita mau nasar, boleh. Kita mau janji dalam hati, Tuhan kalau aku diberkati, aku mau berbuah kepada Tuhan. Aku mau lebih sungguh-sungguh kepada Tuhan, boleh. Atau diem aja, begitu kita diberkati, kita lakukan action, boleh. Tetapi Hana ini melakukan hal yang begitu berat, karena dia keadaan kepepet. Nah, saya ada cerita Bapak Ibu. Saya ada cerita, enggak apa-apa ini saya ceritakan, karena kasusnya sudah 30 tahun lebih. Di gereja kita dulu ada seorang full timer. Nah full timer ini singkat cerita diusir oleh Bapak dan Ibu Gembala. Diusir dengan cara yang menurut saya, aduh sudahlah, enggak usah diusir, pokoknya dengan cara yang tidak layak gitu loh. Akhirnya hamba Tuhan ini nginep di rumah saya selama 11 bulan atau hampir 1 tahun lah. Nginep di rumah saya, dia enggak punya kerjaan, nah jadi makan di rumah saya seadanya. Dia kecewa, dia nangis. Dia nangis, bahkan dia marah terhadap gereja tempat kita. Dia tahu ada satu surat yang belum diurus. Karena pada waktu itu Bapak Gembala ngurus dengan dia. Dia mau laporkan itu, surat itu. Saya cegah, jangan. Dia ngomong, saya mau tutup itu gereja itu. Kalau enggak ada surat ini tutup katanya. Waktu itu kan genting-gentingnya itu, zamannya Presiden Soeharto itu. Enggak main-main itu, enggak main-main. Akhirnya dia membatalkan itu semua, dia kerja. Wih kerjanya enggak karu-karuan. Dari sales yang bayaran cuma berapa puluh ribu gitu. Akhirnya singkat cerita dia direndahkan sekali sampai dia tidur di kos-kosan. Dia malu dengan saya, dia ngomong saya kerja, saya keluar aja. Dia kosnya kesempit gitu. Di daerah Demak sana sempit. Akhirnya dia ketemulah dengan seorang, dipertemukan. Dengan seorang pengarang lagu. Kiri kananku ada Tuhan, sekelilingku ada Tuhan. Siapa tahu itu? Pak Philip Kuswanto. Nah itu, dia meninggal sudah. Dia ketemu dengan itu, Pak Philip dipercayai orang untuk mengelola baja. Jadi teman saya itu, pengerja dari gereja kita, dibawalah ke dia dan dikerjakan sebagai sales. Akhirnya sales, begitu itu dia maju. Singkat cerita, dia buka sendiri usaha. Dia berkembang. Dia di Jakarta. Karena memang dia asli orang Jakarta, dia punya gudang. Kemarin dia cerita, saya punya 11 rumah. Nah pada waktu itu dia datang ke Surabaya, pasti dia ketemu dengan saya. Dia lama enggak ketemu, bertahun-tahun. Dia telepon saya, dia bilang, kenapa kok? Ayo kita makan yuk, siang-siang yuk. Makan di mana? Di mana aja, Jet Imperial. Telinga saya ini, kok mangan nang ndi kok? Jet Imperial katanya. Dhisik mangan nang ngene sego pecel. Arek iki. Saya itu agak-agak ragu-ragu karena bertahun-tahun enggak ketemu gitu loh. Akhirnya dia ngajak ke Jet Imperial, kita makan. Wih, dia sudah berubah gitu loh. Akhirnya saya ngomong, kamu masih sakit hati? Ya enggak lah, saya bilang gitu. Ayo ke gereja yuk. Ya, nanti datang gitu. Ya wis siap, aku datang gitu. Saya telepon itu, Ibu Gembala itu. Ma ini mau datang. Jangan katanya. Ini dulu yang mau nutup gereja. Dia mau laporkan. Wes, saya yang tanggungannya. Enggak apa-apa tak, ini sudah berubah. Kepentingan apa dia mau nutup gereja? Wong sekarang dia kaya raya kok. Singkat cerita, dia datang ke sana malah memberikan berkat kepada gereja di tempat kita. Saya tanya kepada dia, kamu waktu dulu direndahkan, sakit hati enggak? Sakit hati. Nangis ingin balas. Ya toh. Tetapi sekarang bagaimana? Saya bersyukur kepada Tuhan. Dia ngomong apa? Karena dengan kakinya Ibu Gembala nendang saya. Saya jadi pengusaha. Kalau enggak, saya jadi hamba Tuhan. Saya jadi full timer. Yang ngersi IWC, ngepel. Tahu Bapak Ibu, Tuhan itu punya rencana yang baik. Meskipun Anda disakiti oleh hamba Tuhan seperti Imam Eli, menyakiti Hana. Ditendanglah teman saya. Sekarang teman saya bisa berdiri tegap. Dia bisa punya rumah 11. Dia bisa impor baja dan lain sebagainya. Dari seorang full timer.
Tuhan luar biasa. Amin. Beri kemuliaan pada Tuhan. Dia sangat luar biasa. Dia bisa membentuk orang yang miskin bisa jadi kaya. Dia bisa menarik dalam lumpur kehinaan, kotor, diangkat, dibersihkan Tuhan. Dikatakan dalam firman Tuhan, didudukkan setara dengan para bangsawan. Bapak Ibu, kalau kita saat ini mengalami didudukkan dengan para bangsawan, bersyukurlah kepada Tuhan. Jagai hati, supaya hati kita tetap untuk kemuliaan Tuhan. Yang kedua, saya singkatkan waktu. 1 Samuel 2 ayat 2. 1 Samuel 2 ayat 2. Dikatakan begini, tidak ada yang kudus seperti Tuhan, sebab tidak ada yang lain kecuali Engkau, dan tidak ada gunung batu seperti Allah kita. Hana semakin meninggikan Tuhan. Kalau dia sudah ditolong Tuhan, dia selalu mengandalkan Tuhan dari segala hal. Dia tidak lupa akan Tuhan. Bahkan dalam firman-Nya begitu dia meninggikan Tuhan, dia diangkat Tuhan. Dia diberi anak laki-laki 3, perempuan lagi 2. Hana dipulihkan Tuhan dengan luar biasa. Ada teman saya, ini kesaksian penutup. Ada teman saya, seorang hamba Tuhan di luar kota. Dia dikit-dikit, sorry. Saya enggak buka aib, enggak. Dia dikit-dikit kalau perlu gereja, dia langsung ke orang. Dia minta, si A, si B, si C. Aku gerejaku perlu ini. Apa-apa ada yang mau seperti ini. Saya bilang seperti ini. Kalau kamu mengandalkan manusia, terkutuk kamu. Firman Tuhan mengatakan Yeremia 17 ayat 5. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia dan mengandalkan kekuatan sendiri dan hatinya yang menjauh dari Tuhan. Dia diam. Kamu mau gak terkutuk? Kalau kamu mengandalkan Tuhan, Yeremia 17 ayat 7 terjadi. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan dan menaruh harapannya kepada Tuhan. Kamu pilih itu 2 ayat itu. Yeremia 17 ayat 5 atau Yeremia 17 ayat 7. Kamu jangan dikit-dikit minta-minta. Tapi kamu andalkan Tuhan. Kalau kita diberkati Tuhan, kita ingat Tuhan. Kalau kita susah, kita ingat Tuhan. Jangan ingat manusia. Pada dasarnya manusia itu mengecewakan. Yang setuju katakan amin. Manusia itu mengecewakan. Ada yang ngomong, oh kamu itu saudaraku, ada apa-apa nanti aku yang tampil di depan. Begitu kita kena masalah, mundur dia. Ya no? Wah aku dewe gak ono Kayak tapi ngomong, aku perlu ini. Alah, aku dewe bulan ini yo perlu kok. Pasti begitu manusia, itu pada umumnya. Tetapi Tuhan tidak pernah mengecewakan. Minta bimbingan Tuhan terus melalui hamba-hamba Tuhan di tempat ini. Yang terakhir, 1 Samuel 2 ayat 3. Janganlah kamu selalu berkata sombong. Janganlah caci maki keluar dari mulutmu. Karena Tuhan itu adalah Allah yang maha tahu. Dan oleh Dia perbuatan-perbuatan diuji. Kita kalau sudah diangkat Tuhan, dibersihkan Tuhan, kita tidak boleh sombong ataupun angkuh. Karena semua datangnya itu dari Tuhan. Dan oleh Tuhan, dan untuk Tuhan. Bukan untuk kita. Semasa kita hidup di dunia ini, kita diberkati. Habiskan di dunia ini, artinya apa? Bukan kita foya-foya, tetapi habiskan untuk keperluan-keperluanmu dan keperluan-keperluan pelayananmu, serta untuk menolong orang sekelilingmu. Itu maksud Tuhan seperti itu. Kenapa? Karena kita meninggal, kita tidak pernah bawa uang. Ada yang pernah ngomong sebelum meninggal, aku tak bawa uang nih, kok sopor nang surga perlu. Ada seperti itu? Enggak tahu. Kemarin ada seorang asuransi ngomong, Pak, Bapak perlu loh warisan. Nanti kalau meninggal bisa diwariskan Pak. Wah, saya tahu kondisi seperti ini ngurus asuransi warisan, saya bilang begitu. Iya Pak, jadi Bapak nanti kalau meninggal tidak mikir. Loh, lah lucu ini. Apa ngomong? Jadi kalau meninggal tidak mikir apa? Loh engko anake ki apa ya kehidupannya selanjutnya? Aku selamanya jadi pendeta ya. Aku ngelayani wong mati. Nggak pernah loh. Patuto tuh peti. Mari ngono wong tangi. Loh, aku sik mikir aku. Iki loh, donyoku gurung tak kekno si A, si B anak-anakku. Pernah ada seperti itu? Sing mati mikir. Lah apa aku mati mikir itu? Tak bilang begitu. Dia keceplosan dia ngomong. Nanti biar Bapak kalau meninggal nggak mikir. Anak-anaknya nanti apa? Sengsara apa enggak? Sing mati gak tahu mikir. Bahkan nang kuburan nggak pernah ono gedok-gedok. Tangikno sik aku sak jam. Dompetku ketinggalan. Iku nang kono iki lho ono catetan. Gawe sapa si A si B? Enggak. Yang mikir yang hidup. Amin. Ya kalau kita ke kuburan ya ojo kita doa mereka, Kong aku iki tolong ono Kong. Aku iki ape ujian Kong. Ujian SMA Kong iki matematika Kong angel Kong tolong Kong.
Engkau ngomong aku lo SD gak nutut. Dan iso ngajari kowe. Ya, nggak mikir engkau nggak akan pernah bisa mikir. Yang mikir itu orang hidup. Ya toh? Nah, Hana melakukan nazar itu baik. Akhirnya ini benang merah yang terakhir ya, benang merah. Dari Hana lahirlah Samuel. Ini penutup. Lahirlah Samuel. Dari Samuel lahirlah pengurapan itu turun kepada Saul pertama kali. Saul menolak Tuhan. Akhirnya turun hak istimewa itu kepada Daud. Dari Daud turun terus. Turunlah juru selamat Yesus Kristus Tuhan. Nah, apakah Hana direndahkan? Daud tidak direndahkan. Direndahkan. Daud mengalami semua. Mau dibunuh mertua, mau dibunuh anaknya, mau dibunuh Seba bin Bikri. Daud mengalami seperti itu, direndahkan Daud. Sampai dia berjalan kaki menghindari Absalom. Dia direndahkan. Tapi Daud tetap hatinya berpaut kepada Tuhan. Kalau Daud salah dia ngomong begini, Tuhan kiranya rohmu jangan undur daripadaku. Ada yang kita doa seperti itu? Paling Tuhan ampunono aku Tuhan, aku salah. Daud enggak loh. Tuhan jangan undur rohmu daripadaku. Itu istimewa loh Daud itu. Boleh doa begitu loh Bapak Ibu Saudara sekalian. Kenapa dia tahu? Saul itu diundur rohnya Tuhan dari Saul. Akhirnya Saul keleleran. Saul sengsara. Dia nggak mau. Dia Daud itu istimewa. Dia seorang raja. Begitu menang biasanya musuh-musuh itu ditepat semua. Dibunuh. Daud nggak bunuh Saul loh. Keluarganya nggak dibunuh loh. Daud itu istimewa. Dari Daud mengalami kerendahan, direndahkan, dilecehkan. Daud tetap menguatkan hatinya kepada Tuhan. Sampailah lahirlah juru selamat kita Yesus Kristus Tuhan. Nah sekarang pertanyaan yang terakhir. Yesus Kristus Tuhan pernah nggak mengalami direndahkan? Direndahkan loh Bapak Ibu. Mohon maaf ya, mohon maaf. Saya pernah ditanya ini terakhir betul terakhir. Ya kalau terakhir kan seneng ya. Mau diperpanjang lagi nggak? Tuhan Yesus itu begini. Saya ditanyai. Kon kan sekolah teologi kok. Iya. Aku mau tanya kok. Tuhan Yesus pada waktu disalib itu telanjang nggak? Ayo, siapa sing bisa jawab? Ayo, telanjang Pak? Telanjang Bapak. Ayo, telanjang nggak? Enggak. Soalnya aku ndelok nang lukisan. Soalnya aku ndelok nang ngoni salib. Iya, nang lukisan nang salib. Ya memang yang begitu yang ada norma-normanya. Tuhan Yesus itu telanjang loh Bapak Ibu. Lukas 19:23 itu menjelaskan. Prajurit melepaskan bajunya dan jubahnya. Jubah itu dalam bahasa aslinya itu kitona. Kitona itu apa? Undergarment, CD. Tuhan Yesus itu seperti itu loh, dilecehkan. Loh kalau kita ini tidak menghormati Tuhan. Tuhan itu berkorban untuk kita. Salah besar kita. Tuhan itu totalitas. Tuhan aku lah ingin Tuhan lebih lagi engkau mengasihi aku. Betul kan? Lah ya apa dia wis totalitas suruh ngasih kita lagi. Dia sudah bisa-bisan kok. Kita harus kembali kita yang mengasihi Tuhan totalitas. Dia dilecehkan karena firman Tuhan mengatakan orang yang mati di kayu salib itu orang terkutuk. Jadi kalau terkutuk itu orang pendosa itu dilecehkan semuanya. Tuhan Yesus mau dilecehkan demi kita. Benang merah dari dilecehkan Tuhan Yesus sampailah keselamatan itu tadi. Doktrin keselamatan sudah sampai. Tinggal kita nanti yang mengerjakannya. Amin. Demikian firman Tuhan, tidak saya panjang Bapak Ibu. Kesimpulannya apa? Tetaplah kita semangat apapun yang terjadi dalam hidup kita. Tetaplah kita mengandalkan Tuhan, bahwa Tuhan itu maha baik. Tuhan Yesus memberkati. Selamanya Engkau adalah Allah yang layak kami puji dan kami sembah. Dengan hati yang bersyukur dan dalam kerendahan hati. Kami hanya mengandalkan Tuhan dan percaya kepada Tuhan. Mohon pengampunan dan belas kasihan Tuhan. Ketika umat-Mu nanti pulang. Tidak pernah sama dengan ketika datang. Karena kami dipulihkan, kami disembuhkan. Kami sudah menerima mujizat, menerima yang terbaik. Tuhan mendengar, Tuhan menolong. Tuhan memberkati setiap kami. Terimalah setiap persembahan kami. Setiap rupiah yang anak-anak-Mu berikan. Boleh menyukakan hati Tuhan. Tuhan akan tetap memberkati dan membukakan jalan. Tuhan tetap berperkara dengan ajaib dan luar biasa.
Bapa di sorga, terima kasih. Karena Engkau Allah yang setia. Dan Engkau Allah yang tidak pernah meninggalkan kami bahkan sedetik pun. Di bawah terik matahari anak-anakmu bekerja dengan susah payah. Jerih lelah mereka Engkau perhitungkan sebagai kebenaran. Bapa terima kasih, kami sungguh mengucap syukur. Apapun panggilan, profesi, pekerjaan anak-anakmu, Engkau berperkara dengan ajaib. Memberkati keluarga-keluarga, rumah tangga. Memberkati hidup pernikahan kami semuanya. Memberkati masa depan anak-anakmu semuanya. Bapak terima kasih, kami juga berdoa bagi jemaat yang tidak bisa hadir, yang karena satu dan lain hal. Tuhan memberkati dan membukakan jalan buat semuanya. Kami juga berdoa dan menyerahkan Tuhan. Setiap pergumulan kerinduan jemaat, Tuhan mendengar dan menolong. Kami berdoa menyerahkan bangsa dan negara kami. Bapak Presiden Jokowi dan wakilnya, para menteri, Presiden yang terpilih dan wakilnya, TNI dan Polri. Oh Tuhan, Indonesia biarlah penuh kemuliaan Tuhan. Kasih kemurahan anugerah Tuhan berlimpah dan mengalir. Kami sungguh mengucap syukur dan berterima kasih. Karena Tuhan mencintai dan mengasihi negeri kami. Dan Indonesia akan dipenuhi dengan hujan pertobatan, hujan keselamatan. Bapak terima kasih. Hamba-Mu menyerahkan setiap pergumulan, setiap kesulitan di negeri kami. Engkau membukakan jalan buat bangsa kami. Indonesia kami serahkan kepada Tuhan. Tuhan membukakan jalan dan menyatakan yang terbaik. Kami mengucap syukur dan berterima kasih buat semua partner-partner pelayanan yang mendukung pelayanan pekerjaan Tuhan di tempat ini. Tuhan, Engkau berperkara, memberkati dan menyatakan kasih, kemurahan dan kuasa-Mu bagi beliau-beliau semuanya. Terima kasih Bapa di sorga. Mari Bapak Ibu sidang jemaat, sebelum kau pulang meninggalkan gereja ini untuk sementara waktu, angkatlah tanganmu ke sorga. Terimalah berkat firman yang sudah disampaikan. Segala karunia-karunia yang Tuhan sudah nyatakan, pegang teguh itu. Terima dengan iman. Sekarang terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih kemurahan Tuhan Yesus di dalam persekutuan Allah Roh Kudus akan memimpin dan menyertai kehidupanmu sekarang bahkan sampai selama-lamanya. Pulanglah, terimalah berkatnya dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.